Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku histoku semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Yang sedang kurang enak badan diberi kesegaran, diberikan kesembuhan teman-teman. Kita udah masuk ke episode 11 teman-teman. Jadi episode kemarin sudah kita lihat kalau para King Oger sudah bersatu dan melakukan keajaiban, yaitu membangkitkan legend King Oger. Jadi kita masuk saja ke episode 11 teman-teman. Di sini ini Desnarak beserta karyawan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak serta mendapatkan kemenangan mereka. Padahal kelima monster yang mereka bangkitkan sudah dihancurkan oleh Gira dan kawan-kawan. Tapi Desnarak tiba-tiba terdiam seperti melihat kedatangan seseorang yang misterius memakai jubah berwarna putih. Dan dia mendapatkan serangan seperti biasa ya, tentakel si Desnarak. Tapi dia berhasil menghindar loh teman-teman. Ini bukan orang biasa ini ya kan. Sepertinya mereka sudah saling kenal ya kan. Soalnya saling sapa walau nggak sopan teman-teman. Di sini Perdana Menteri Bagnar mengatakan perilaku yang seperti itu harusnya sudah bisa diubah lah gitu. Terus pria bertopeng itu mengatakan soal leluhur cuy. Dan Desnarak mengatakan kalau semuanya masih berlangsung sesuai dengan legenda. Dan pria bertopeng itu juga mengatakan kalau ketiga Sugot itu memang teman-teman yang baik. Terus mengatakan incarlah matahari dan terbanglah ke surga, sembari melihat gambar para Sugot yang sama seperti di kerajaan Sugodam teman-teman. Jadi laki-laki bertopeng ini seperti memberikan petunjuk sama orang-orang Bagnarak kalau mereka itu juga punya keajaiban. Jadi Desnarak akan segera membuat rencana dengan King Oger untuk menyelesaikan keajaiban mereka gitu. Kita lihat ya kalau Kaguraki sedang berada di Sugodam untuk bertemu Rakles. Dan Rakles mengangkat pedangnya ke wajah Kaguraki dan bertanya soal jasadnya Gira. Jadi di sini sepertinya Rakles sudah curiga dengan keberadaannya si Gira teman-teman. Kaguraki beralasan kalau ada bandit yang tertangkap di negaranya sedang membawa jasad dari si Gira. Ini pertanyaan Rakles bertubi-tubi sama si Kaguraki. Rakles menanyakan soal cara mereka menggerakkan legend King Oger. Dan Rakles menekankan lagi kalau Gira sejak awal masih hidup. Kaguraki di sini benar-benar berusaha menutupi keadaan Gira ya teman-teman, dan mengatakan sudah dipastikan kalau Gira benar-benar sudah mati. Dan untuk bisanya membangkitkan legend King Oger itu hanyalah sebuah keajaiban, gitu kata Kaguraki. Tapi kepercayaan Rakles hanya untuk saat ini aja teman-teman. Dan di sini Kaguraki memberikan saran pada Rakles untuk membuat acara pemakamannya Gira. Ternyata ini sudah menjadi rencana dari Yanma dan kawan-kawan teman-teman. Jadi rencananya tidak hanya itu saja teman-teman. Mereka juga merencanakan pada saat acara pemakamannya Gira, Himeno memiliki ide Gira harus berpura-pura untuk hidup kembali dan memanggil legend King Oger agar nantinya Rakles akan dianggap sebagai raja pembohong gitu. Terus Yanma juga memberikan sarannya kalau Gira hidup kembali dia harus pakai cara yang mencolok. Seketika Gira pun memikirkan ilustrasinya teman-teman. Di ilustrasi Gira ini dia dibawa menggunakan peti mati yang dibawa oleh prajurit Sugodam menuju di tengah-tengah kota. Nanti pada saat Rakles memberikan pembukaan acara kematiannya, Gira pun harus berpura-pura hidup kembali. Tapi di sini Gira mengilustrasikan kalau dia adalah zombie. Ini Eden sih ya. Jelaslah kalau Himeno dan Yanma kurang setuju dengan ilustrasi yang dibuat oleh Gira. Jadi Yanma menyarankan kalau Gira harus menjadi robot walaupun ngawur ya kan, cuman namanya juga laki-laki ya kan. Himeno pun bilang kalau ilustrasi mereka itu jelek dan terlalu kekanak-kanakan, tapi menjadi cyborg itu adalah mimpi para laki-laki kata Yanma gitu. Giliran Himeno ini yang mengilustrasikan kebangkitan Gira teman-teman. Jadi Himeno lebih suka seperti cerita yang indah di mana orang-orang percaya dengan keajaiban. Pada saat peti mati dibuka, ada banyak bunga di dalamnya dan berterbangan. Gak lama Gira pun muncul menggunakan baju putih dan memakai ikat kepala karena dia berperan sebagai pesan dari surga, yakni perwujudan dari keajaiban. Di sini semua orang terpikat dengan Gira sampai mata si Rakles tinggal putihnya aja gitu. Kalau Himeno mah langsung suka dengan ilustrasinya, tapi Yanma ketawa sampai telentang gitu teman-teman.
Sepertinya Rita nggak tahu harus mengilustrasikan seperti apa, jadi Rita kebanyakan diam. Sampai Himeno dan Yanma meminta penilaian yang adil dengan Rita. Cuman Rita minta pulang teman-teman karena mengilustrasikan hal yang menurut Rita nggak penting-penting amat gitu. Di sini nih Yanma berharap pada Rita untuk memberitahukan pada dunia kalau jasad Gira sudah ditemukan. Jadi kalau Rita yang mengatakan kalimat itu, orang-orang pasti akan percaya. Ini rencana yang benar-benar sempurna, kata Yanma. Tapi Rita mengatakan kalau kebohongan seperti ini tidaklah adil dan dia memutuskan akan segera pergi. Rita pun berdiri dan Himeno mengatakan cerita itu memanglah sebuah kebohongan, akan tetapi cerita yang indah itu akan selalu membuat orang merasa bahagia. Dia nambahin cerita lagi kalau di negara Himeno ada anime yang berjudul Mofun, dan teman-teman di sini Rita mendadak melihat wajah Himeno. Himeno pun bertanya apakah Rita tahu soal anime itu. Mofun itu kan boneka Yeti yang ada di kamarnya Rita, teman-teman. Ternyata itu boneka anime. Himeno menjelaskan kalau anime Mofun itu mendapatkan keberanian dan melupakan Raja Takut, dan Rita mengangguk sambil mengedipkan matanya berulang kali, teman-teman. Kayaknya dia paham dengan apa yang dimaksud Himeno. Terus Himeno menjelaskan soal episode anime Mofun ini. Tiba-tiba Rita menjerit lagi, teman-teman. Suka banget cerita ini menjerit, ya kan? Ternyata yang membuat Rita menjerit karena Himeno menceritakan isi cerita dari anime Mofun yang belum disaksikan oleh Rita, teman-teman. Gira juga menceritakan kalau anak-anak yang dia kenal juga sudah mendengarkan legenda tentang King Oger. Itulah kenapa anak-anak juga bermain menjadi seorang pahlawan dan Gira menjadi seorang penjahatnya. Ternyata cerita yang memiliki kategori superhero itu membuat orang-orang menjadi memiliki keberanian untuk bermimpi. Seperti halnya Kogane yang membacakan legend King Oger kepada teman-temannya, tapi salah satu anak panti bertanya pada Kogane apakah dia akan datang ke upacara pemakamannya Gira, karena dia ingin ke sana dan menyaksikan kalau Gira apa benar-benar sudah mati, atau ini hanya bohongan saja. Kogane hanya tersenyum dan menyuruh anak tersebut untuk tidur, siapa tahu dia akan bertemu Gira di dalam mimpinya. Di sini Bagnarak sudah mempersiapkan semua apa yang sudah direncanakan. Dasnarak yakin kalau keajaiban dari ketiga Sugoshin ada pada tangannya. Apa ini ya rencana mereka ya? Penasaran juga kita ini ya. Dan hari dimana upacara Gira pun tiba, teman-teman. Ini awalnya sama seperti yang diilustrasikan oleh Gira dan kawan-kawan ya, teman-teman. Upacara ini juga disaksikan oleh seluruh rakyat Sugodam dan anak-anak panti. Sudah pasti juga akan dihadiri oleh Rakles sebagai raja sekaligus abang dari Gira. Ini Himeno dan yang lain udah senyum-senyum gak jelas ini ya kan. Tiba-tiba orang yang pakai jubah dan topeng itu pun datang ke pemakaman Gira. Dia mengatakan mau bicara dengan Rakles. Ini adegan yang keren banget cuy. Dia menjetikkan jarinya dan kedua prajurit Rakles seperti tidak bisa bergerak, kayak terikat gitulah. Jadi orang yang berjubah ini menanyakan soal kekuatan keajaiban akan digunakan Rakles untuk apa gitu. Dan Rakles menjawab dia akan menggunakannya untuk mengalahkan musuh umat manusia yaitu Bagnarak. Tapi sepertinya orang ini nggak suka dengan jawabannya Rakles, teman-teman. Karena itu Rakles menyimpulkan kalau dia adalah orang yang bersekutu dengan Bagnarak. Tapi orang itu menyangkal kalau dia tidak bersekutu dengan Bagnarak. Cuman dia tidak suka dengan kebisingan gitu. Datang lagi ini si gendut yang buat onar semuanya, teman-teman. Dia menjerit sambil nyebutin Bagnarak sekuat-kuatnya sampai penduduk Sugodam berlarian, teman-teman. Jadi aku udah dapat si info tentang orang yang berjubah dan bertopeng ini. Jadi dia ini adalah narator yang pertama kali main di Sentai King Oger yang sering menceritakan awalan kisah itu. Udah tahu kan? Nah, jadi dirumorkan kalau dia ini adalah Sentai ke-6, teman-teman. Jadi dia ini akan memerankan Sentai berwarna putih yang kekuatannya itu adalah laba-laba. Jadi dia itu kayak Spider-Man lah. Namanya adalah Jeremy. Makanya kenapa dia bisa tuh cuman jentikin jarinya aja dia bisa menerbangkan peti matinya si Gira. Cuman di sini benangnya laba-labanya dia nggak kelihatan, cuman kuat banget, teman-teman. Terus dia pergi membawa Gira, teman-teman. Adegan ini juga keren lah menurutku ya. Di sini dia menunjukkan kekuatan laba-labanya ya kan. Tapi nggak dari tangan, teman-teman, seperti Spider-Man. Lebih kayak alat dari anime Attack on Titan. Namanya alatnya itu kalau nggak salah
3D maneuver gear ya. Setelah peti mati Gira bisa dibuka, Gira langsung menanyakan kalau dia itu siapa. Cuman ini Jeremy bilang gimana kalau dia adalah sekutu dari Bagnarak. Gira pun menjawab kalau dia nggak segan-segan akan menghancurkannya. Terus Jeremy bertanya pada Gira apakah benar Bagnarak itu benar-benar musuh dari umat manusia, sambil menunjukkan kemunculan raksasa dari Bagnarak. Pada saat Gira berbalik untuk melihat ke belakang, Jeremy pun menghilang dan Gira memanggil Legend King Oger. Jadi di sini Legend King Oger memang kuat banget teman-teman. Serangan dari monster itu nggak berdampak apa-apa gitu. Dan Gira langsung meluncurkan serangan yang kuat lah ya. Tapi monsternya kuat juga loh. Soalnya serangan sekuat itu dia belum hancur juga gitu. Terus gak lama Gira benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan Legend King Oger. Tapi sebelum monsternya hancur, dia menyuruh anak-anaknya untuk muncul. Tiba-tiba saja dari badan King Oger muncul bulatan-bulatan yang mencurigakan, sekaligus Desnarak muncul tepat di bawah kaki King Oger teman-teman. Ternyata monster itu memasukkan telurnya ke tubuh para Sugot pada saat pertarungan 5 monster dengan Legend King Oger. Gak butuh lama ya cuy, telur itu pun meledak dan membuat semua Sugot terpental teman-teman. Waduh, cukup besar juga sih ledakannya ya. Ternyata Desnarak sudah mengincar 3 Sugot Legend dan mencurinya. Di sini Desnarak ngomong lagi soal incarlah matahari dan terbanglah ke surga. Sepertinya ini adalah seperti ritual teman-teman. Kalau itu berhasil dilakukan, dunia akan berputar balik. Udah kayak apa ya? Oh, di Naruto itu ya. Kayak Mugen Tsukuyomi gitu. Gak lama Yanma dan yang lain muncul, lama juga ya kan. Jadi Desnarak menyuruh 5 raja dan ratu untuk menyaksikan sebuah keajaiban. Ternyata ritual itu tidak bekerja teman-teman. Desnarak heran kenapa tidak berhasil. Padahal sudah dibuat seperti buku legend itu. Gak lama kemudian Jeremy datang dan mengatakan kerja bagus. Ternyata semua rencana yang dibuat Desnarak ini agar Jeremy bisa mengambil soulnya para Sugot Scorpion, Harper, dan Kabuto. Di sini Desnarak merasa seperti dihianati teman-teman. Desnarak gak tinggal diam kan, dia langsung ngejar Jeremy untuk memberikan pelajaran. Tapi lagi-lagi Jeremy hanya dengan jarinya dia bisa membuat Desnarak tidak bergerak loh. Padahal Desnarak ini kuat ya kan. Jadi Jeremy selama ini hanya memanfaatkan Desnarak untuk mendapatkan soul Sugot dan memasukkan ke dalam Phenomix shooter miliknya. Jadi kalimat incarlah matahari adalah menembakkan Phenomix shooter yang berisi ketiga Sugot untuk mendapatkan kunci yang membuka topeng yang ada di wajahnya. Gak cuman di situ teman-teman, topengnya pun berubah menjadi pedang. Ini dia teman-teman yang namanya Jeremy, lebih keren dari Gira ya kan. Terus customnya juga nggak begitu lebay lah ya, cukup gitu desainnya kostumnya. Terus di sini Gira dan kawan-kawan kaget ya kan ngelihat penampilan yang ada di balik topeng itu. Di sini Jeremy juga menunjukkan kehebatan senjatanya ya kan dengan memasukkan kunci berwarna ungu dan menembakkannya ke Desnarak yang masih terikat dan meledak. Coba deh kita lihat ya kan, dari semua Sentai cuma Rita aja yang nggak takut sama ledakan itu cuy. Cool banget memang si Rita ini ya. Setelah ledakan itu mulai mengecil, Gira dan kawan-kawan melihat Jeremy dan Desnarak sudah menghilang. Cuman kita nggak tahu ini Desnarak apa udah mati. Cuman di endingnya Jeremy mengatakan kalau ini adalah kisahnya dia yang akan menjadi seorang raja. Jadi gitu ya teman-teman episode 11 ini. Jadi kejutannya dimana Gira gagal untuk berpura-pura hidup kembali. Terus dimana Gira dibawa sama Jeremy dan Legend King Oger yang meledak dan berhamburan. Terus di episode 11 inilah wajah Jeremy terlihat teman-teman. Dan pertama kali juga kalau Desnarak tertipu. Jadi sampai di sini aja teman-teman videonya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman. Bye.